rumah di permukiman padat penduduk Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar. Jelang pembelajaran tatap muka Senin besok, sejumlah sekolah lakukan simulasi proses belajar. Pekan ketiga Liga Inggris antara Liverpool melawan Chelsea berakhir imbang. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang mengamuk kepada sebuah lembaga perbankan di Jember, Jawa Timur karena distribusi bantuan sosial dinilai lamban. Bersama saya Fazila Kaironisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Puluhan rumah di permukiman padat penduduk, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik kepada gardu listrik yang menyambar ke bangunan rumah. Api membakar puluhan rumah di permukiman padat penduduk Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha memadamkan kobaran api yang semakin meluas. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api sulit dipadamkan. Api diduga berasal dari percikan gardu listrik yang menyambar ke rumah salah satu warga. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Dari rumah siapa, Bang? Dari sini tiap rondongan aja katanya. Listrik ya? Oh, dari tiang listrik, Pak? Iya. Oh. Yang berkeluarga, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda garasi kendaraan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Jawa Timur. Angin kencang mengakibatkan api cepat membesar dan menghanguskan garasi serta 5 truk yang sedang parkir. Kebakaran terjadi di garasi milik Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Probolinggo di Jalan Anggrek, Kecamatan Mayangan, Minggu malam. Petugas damkar dan staf Dinas Lingkungan Hidup berusaha mengevakuasi truk agar tidak ikut terbakar. Akibat kebakaran ini, 5 unit truk sampah, motor roda 3, dan bak sampah portable hangus ludes terbakar. Petugas yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam. Terpaksa saya akan nyiram ya, kita nyiram. Dari kebarat tuh kok ada titik api gitu, moro-moro besar apinya itu. Sebelah mana, Pak? Ya ini ada di Tosa rusak itu. Oh, gitu. Nah, di situ. Ya ini tempatnya garasi truk ya, kalau tidak salah truknya ada sekitar 5 yang terbakar. Itu ada yang kompaktor yang masih baru, ada 3 unit ya. Itu baru pengadaan tahun kemarin. Ya ini ya kita lihat, tentunya nanti setelah ini sudah padam semua baru kita ketahuan kerusakannya separah apa. Kalau atapnya ini kita usaha yang bagian ini mudah-mudahan tidak sampai merambat ke yang sebelah itu. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga api berasal dari puntung rokok yang kemudian menyambar kendaraan Tosa dekat garasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Di Semarang, Jawa Tengah, kebakaran melahap 4 ruko di Jalan Pekojan pada Minggu siang. Api yang menjalar di bagian belakang ruko sempat membuat warga panik. Lantai 2 dari 4 buah ruko yang berderet di Jalan Pekojan, Semarang ini ludes dalam waktu 1 jam setelah dilalap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran tidak berhasil melokalisir api karena api menjalar cukup cepat. Selain menggunakan tangga, petugas dan warga mencari jalan untuk memadamkan api dengan membongkar paksa rolling door di salah satu ruko.
Meski minim api, namun kepulan asap cukup tebal karena api menghanguskan material yang mudah terbakar seperti busa dan plastik yang dijual di ruko tersebut. Api bahkan menjalar hingga ke bagian belakang ruko yang berdekatan dengan permukiman warga. Dari tokotan, Pak, dalam tokotan, Pak. Itu toko apa? Toko plastik. Itu kan udah kosong, Pak. Tinggal sisa-sisa. Apa aja barangnya Pak, materialnya? Ya, kurang tahu, Pak. Ada plastik apa, busa apa itu, Pak. Petugas dengan 6 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan melakukan proses pendinginan setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena semua ruko dalam keadaan kosong. Belum diketahui jumlah kerugian akibat kebakaran, namun diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sebuah kapal pengangkut barang tenggelam di perairan Karangkapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu malam. 8 orang penumpang yang merupakan kapten dan anak buah kapal berhasil dievakuasi. Evakuasi 8 penumpang kapal motor sumber baru di perairan Wakatobi berlangsung dramatis. Cuaca buruk dan waktu evakuasi di malam hari sempat membuat evakuasi terkendala. Namun seluruh penumpang akhirnya berhasil dievakuasi. Kapal pengangkut barang yang berlayar dari Bau-Bau menuju Tomia ini mengalami kebocoran pada bagian lambung kapal. Tim SAR yang mendapat laporan dari awak kapal langsung menuju ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Menerima laporan bahwa satu buah kapal KM Sumber Baru dalam pelayaran dari Bau-Bau menuju Tomia mengalami kebocoran lambung pada posisi sekitar Karangkapota. Selanjutnya, kami segera memberangkatkan tim rescue dari Posar Wakatobi dengan 1 unit trip untuk bisa segera memberikan bantuan SAR. Kebocoran kapal diduga akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di wilayah perairan Wakatobi. Seluruh penumpang selamat kemudian dibawa ke Pelabuhan Wanci. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat Batik Air mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga pesawat mengalami kendala teknis pada mesin. Pesawat Batik Air seri Airbus A330 yang terbang dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar tujuan Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat yang mengangkut ratusan penumpang ini mendarat darurat sekitar pukul 11 Minggu siang. Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito menjadi salah satu penumpang. Pesawat diduga mengalami kendala teknis pada bagian mesin. Di lapangan bahwasanya yang benar, Batik Air dari Banda Aceh tujuan Cengkareng ada divert di Kuala Namu. Dia blok pun sekitar pukul 11 lewat ya. Di mana pesawat itu didaratkan di Kuala Namu dengan membawa penumpang sejumlah 261 orang. Namun hingga terkini hasil koordinasi kami dengan pihak Batik Air dari Lion Group ya, pimpinannya sudah mempersiapkan pesawat pengganti untuk membawa penumpang yang 261 orang itu dengan 2 pesawat ya. Para penumpang kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan 2 pesawat pengganti. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Seorang pesepeda memprotes razia yang digelar Satpol PP di kawasan Bundaran HI pagi tadi. Di sisi lain, petugas Satpol PP terpaksa semprot kerumunan warga di Danau Sunter karena tidak mau bubar. Kita kesanain aja dulu. Siapa yang bilang polisi? Gue mitra polisi. Siapa yang bilang? Polisi. Pesepeda protes saat akan ditertibkan petugas di kawasan Bundaran HI Jakarta. Meski petugas kepolisian meminta agar dirinya memutar arah dan mencari jalur lain, namun pesepeda ini bersikeras tetap ingin melintas. Pesepeda berdalih kegiatannya bersepeda bukan hanya untuk olahraga, melainkan juga sebagai kendaraan ke tempat kerja sebagai petugas keamanan. Mau kerja, bukan mau olahraga. Oh gitu sih ya. Saya satpam. Dia paling benar pakai TP. Dia paling enggak. Jauh lagi Pak, jauh. Maaf ya Pak. Tahu. Garap
saya kerja kalau telat domelin sama komandan. Sekarang di sini mau kerja di tahan-tahan. Saya juga. Meski sudah berstatus PPKM level 3, namun larangan bersepeda di Jalan Sudirman Tamrin masih berlaku. Sementara itu, petugas Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok harus bersusah payah bubarkan kerumunan warga di Danau Sunter, Jakarta Utara. Warga yang duduk-duduk dan berkumpul di Danau Sunter disemprot petugas lantaran sulit diberi peringatan secara lisan. Petugas berkeliling mengimbau warga untuk segera membubarkan diri demi mencegah penularan virus COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PPKM belum berakhir di Pulau Jawa, namun aktivitas warga di akhir pekan tetap tinggi, terutama yang hendak berlibur ke daerah Puncak, Jawa Barat. Dan berikut laporan dari Louis Ayu terkait lalu lintas di kawasan Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya pemirsa, kemacetan terjadi di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat sejak pagi tadi. Lonjakan wisatawan menuju kawasan Puncak Bogor diduga akibat euforia warga saat libur akhir pekan dan juga berbarengan dengan turunnya status PPKM menjadi level 3. Kawasan Puncak Bogor ini memang diketahui dibanjiri wisatawan sehingga membuat volume kendaraan menuju arah Kebun Teh di Cisarua ini meningkat. Tentu mengakibatkan kemacetan yang cukup parah. Tak hanya kendaraan wisatawan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak, arus balik kendaraan dari arah Puncak Bogor yang akan kembali ke Jakarta juga mengalami peningkatan volume kendaraan sehingga mengakibatkan kemacetan yang cukup parah juga. Banyaknya kendaraan ini tidak hanya dari kendaraan pribadi tapi juga kendaraan roda 2 sehingga membuat lajur di kedua arahnya ini sedikit tersendat. Dengan demikian juga pemirsa, pihak kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi dengan cara melakukan sistem one way atau satu arah. Sejak pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju Puncak sudah ditutup. Sementara arus balik kendaraan dari Puncak menuju Jakarta ini telah dibuka. Namun memang akibat volume kendaraan yang meningkat di kedua arahnya, barulah pada sore hari tadi sekitar pukul 17 hingga malam hari ini saya melaporkan, jalur dari arah Puncak menuju Jakarta sudah bisa dilintasi kendaraan dengan normal atau kemacetan yang terjadi tadi sudah terurai. Dari Bogor, Jawa Barat, Louis Ayu, Rizky Julianto, dan Seprio iNews melaporkan. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara tega membunuh ayah dan saudara kandungnya dengan senjata tajam. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.